Lini masa Twitter sempat diramaikan dengan berbagai pendapat warganet terkait diblokirnya sejumlah platform digital oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Banyak dari warganet yang keberatan dengan keputusan pemblokiran. Warganet meradang lantaran untuk menggunakan beberapa platform yang diblokir, mereka bahkan rela membayar. Ada pula aplikasi yang selama ini dijadikan mata pencarian. Tak segan-segan, warganet juga membandingkan beberapa platform digital yang diblokir itu dengan slot judi dan pinjaman online yang masih leluasa beredar di jagat maya, padahal dinilai sangat mengganggu. Buntut lain dari pemblokiran sejumlah PSE adalah serangan yang dialamatkan ke Kominfo. Serangan tersebut tidak hanya dalam bentuk perundungan media sosial seperti Facebook dan Twitter, juga akun Instagram resmi dan bahkan ke ranah pribadi pejabat Kominfo. Sejumlah platform diblokir Kominfo karena belum melakukan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Steam, Dota 2, Counter-Strike Global Offensive, Epic Games, Origin, dan Yahoo Search Engine adalah PSE yang diblokir Kominfo. Walau beberapa hari ini sudah dibuka dan dapat kembali diakses. Selain muncul petisi digital, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta juga membuka posko pengaduan terkait pemblokiran platform digital. Informasi tersebut disampaikan LBH Jakarta melalui cuitan di akun Twitter @lbh_Jakarta. LBH Jakarta mengajak seluruh konten kreator, digital developer, dan berbagai pihak yang dirugikan untuk mengadukan kerugian yang dialami. Pendaftaran PSE lingkup privat telah diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggara sistem dan transaksi elektronik, serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik PSE lingkup privat. Langkah tegas pemerintah diambil sebagai wujud keseriusan negara dalam menciptakan ruang digital yang berdaulat, aman, dan sehat. Terlepas dari pro dan kontra, pemblokiran dinilai efektif sebagai shock terapi agar platform digital asing bersedia patuh pada ketentuan yang dibuat pemerintah Indonesia. Negara dinilai mutlak menegakkan kedaulatan di ranah digital. Namun, di balik pemblokiran, pemerintah diingatkan agar tidak melulu membuat aturan. Perlu juga memberikan ruang kebebasan berinovasi dan berekspresi pada platform digital. Pemirsa, kebijakan pendaftaran bagi penyelenggara sistem elektronik PSE menuai pro dan kontra. Kalangan yang tidak setuju dengan aturan ini mengkritik pemerintah lewat media sosial dan petisi digital. Protes muncul setelah Kemenkominfo memblokir beberapa PSE yang dinilai merugikan penggunanya di tanah air. Saya Ajat Turatma, Anda menyaksikan MNC News Prime. Pemirsa, blokir terhadap beberapa platform digital seperti Steam, Yahoo, CSGO, dan Dota dibuka untuk sementara waktu. Akses terhadap keempat sistem elektronik tersebut telah dilakukan normalisasi sejak Selasa pagi pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tidak hanya platform game saja, Kemenkominfo juga membuka blokir terhadap platform mesin pencari Yahoo di internet. Blokir platform tersebut dicabut meski mereka semua belum mendaftarkan diri di penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Kemenkominfo menyebut sejak Selasa pagi pengguna sudah bisa secara bertahap mengakses layanan tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika sempat memberikan tambahan waktu kepada penyelenggara sistem elektronik PSE yang belum mendaftarkan agar mengikuti aturan. Bagi platform digital yang tidak mendaftarkan hingga batas waktu, diblokir. Pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup privat telah berakhir pada 20 Juli 2022 yang lalu. Kementerian Komunikasi dan Informatika melanjutkan menerapkan sanksi tahap pertama, yaitu surat teguran bagi platform digital yang belum mendaftarkan diri. Kemenkominfo menegaskan akan langsung memblokir platform digital yang bandel tidak mendaftarkan hingga tambahan waktu yang ditetapkan berakhir.
kita merubah dari konsep pra-audit. Pra-audit itu artinya dicek dulu semua sudah benar baru dikasih pendaftaran. Tapi kita enggak. Kita percaya kepada PSE bahwa PSE akan memberikan data yang sebenarnya. Karena kalau tidak nanti kita temukan di lapangan berbeda, mereka kena sanksi. Sanksinya denda, bisa juga salah satunya penutupan sementara. Jadi itu terkait dengan validasi atau klarifikasi ya. Jadi dilakukan setelah pendaftaran karena jumlahnya juga ribuan. Itu nanti tim yang akan bekerja baik secara otomatis ataupun secara manual. Pemblokiran sejumlah platform digital dilakukan dengan dalih aplikasi dan situs tidak terdaftar dalam penyelenggara sistem elektronik PSL Lingkup Privat berdasarkan Aturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. Namun pemblokiran diharapkan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang dan menyebabkan kerugian masyarakat. Sudah hadir di studio Pratama Persada, Ketua Lembaga Riset Cyber Indonesia. Cisrek, apa kabar? Baik, Mas. Terima kasih sudah bergabung dan juga bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Rizky Aulia Rahman, anggota Komisi 1 DPR RI, dan Enda Nasution, pengamat media sosial. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Saya ingin ke anggota Dewan terlebih dahulu, Mas Rizky. Ini berbicara tentang penetapan yang sudah dilakukan oleh Kemenkominfo. Menurut Anda, apakah memang penerapan aturan ini sudah sejalan semangatnya dengan aplikasi di lapangan? Karena kita tahu ini banyak sekali protesnya. Iya, tentu kami sebagai, terima kasih dulu pertama sudah diundang MNC, ini isu yang sangat penting, tapi jawaban singkatnya tentu kami menyayangkan. Karena masukan masuk ke kuping kami sebagai wakil dari masyarakat. Saya juga mewakili daerah di Banten, di sana e-sports lagi marak-maraknya, anak-anak muda di sana, apalagi sudah sudah dikukuhkan sebagai salah satu mata olahraga. Gitu. Secara nasional, ketuanya langsung dipimpin oleh Kepala BIN, tapi ini tentu menghambat dan mengganggu adanya perkembangan di dunia e-sports tersebut. Tidak cukup di e-sports, masih banyak lain soal yang disampaikan oleh masyarakat yang terganggu aktivitasnya sehari-hari yang dihasilkan dari kebijakan dari Kementerian Kominfo ini. Di satu sisi, Mas, kita memahami bahwa memang tugas dari pemerintah adalah untuk melindungi warganya, untuk melindungi masyarakatnya, baik di dunia fisik maupun di dunia maya. Kita juga paham bahwa ada landasan hukum yang dipakai oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan tersebut. Nah, tentu yang jadi sorotan bagi kami, karena kalau ditanya anggota DPR ada 500 lebih, pandangannya pasti berbeda-beda, tapi kami dari fraksi Partai Demokrat menyoroti terkait dengan teknis pelaksanaannya. Baik. Apakah ini sudah dilaksanakan dengan baik atau belum? Sudah menyerap aspirasi dari seluruh stakeholders atau secara sepihak dikeluarkan sendiri. Permen Kominfo dikeluarkan tahun 2020, sekarang 2022 dilaksanakan tapi masih menuai kontroversi atau permasalahan yang meresahkan untuk masyarakat secara luas. Berarti ada strategi komunikasi publik yang mungkin perlu dievaluasi, yang selama ini kita ingin pertanyakan nanti setelah reses selesai. Baik. Kepada Pak Menteri sendiri, sebenarnya permasalahan seperti apa yang kita harapkan bisa hadirkan solusi sama-sama. Ya, ini masalah komunikasi ya di Kementerian Komunikasi begitu. Dan sebetulnya kami juga sudah mencoba untuk mengundang pihak Kemenkominfo, baik itu Dirjen Aptika dan Humas, namun belum dapat bisa bergabung malam hari ini karena ada agenda. Tapi kita lanjutkan ke Mas Enda terlebih dahulu. Ini karena reaksi warganet begitu keras sekali ya. Ini Anda sendiri melihatnya, kalau kemarin kita juga sempat diskusi tidak perlu ada pemblokiran, tapi kan sesuai dengan aturan ada pemblokiran yang dilakukan. Ya, yang pertama sebenarnya mungkin dulu tuh pernah ada hashtag blokir bukan solusi gitu ya. Jadi pemblokiran ini nggak pernah ada solusi karena pertama tidak efektif juga, orang masih bisa tetap membuka blokirnya gitu ya. Yang kedua merugikan masyarakat. Nah, tadi saya setuju dengan Mas Rizky ya. Mungkin yang perlu digarisbawahi prinsip utamanya adalah jangan sampai ada peraturan pemerintah yang merugikan masyarakat tanpa ada manfaat yang jelas. Jadi kalau memang mungkin ada manfaatnya, tolong dijelaskan apa sih manfaat dari pendaftaran
penyedia sistem elektronik ini. Kalau dianggap sebagai sebuah perlindungan, siapa yang dilindungi, ada berapa banyak gitu, itu nggak pernah dikomunikasikan juga gitu. Jadi kalau dibilang mau melindungi, mungkin ditampilkan berapa banyak sih masyarakat yang minta ada kasus atau ada isu yang berhubungan dengan yang kemarin di blok aja misalnya, ada berapa banyak sih yang bermasalah dengan PayPal, ada berapa banyak sih yang bermasalah dengan Microsoft. Ini masalahnya nggak ada, dibuat peraturan malah menimbulkan masalah gitu. Itu kan jadinya. Tapi bagaimana dengan pendaftaran PSE ini yang disebut sebagai bentuk bagian dari kedaulatan negara di ruang digital? Setuju bahwa negara perlu hadir, setuju bahwa pemerintah perlu hadir, setuju bahwa pemerintah punya tugas melindungi masyarakatnya tadi gitu. Cuma saya melihat ini peraturan sudah kebablasan. Kalau boleh saya menyampaikan juga lewat wakil rakyat yang hadir di sini, boleh tolong ditanyakan dan ditinjau ulang ya, minimal di stop dulu aja peraturan ini sampai kemudian betul-betul dibicarakan, karena tadi manfaatnya nggak jelas tapi malah menimbulkan masalah. Kalau bicara balik lagi soal perlindungan gitu ya, perlindungan yang siapa yang dilindungi, perlindungan mana yang dimaksud gitu. Kalau sekarang tuh yang terjadi adalah asas bersalah, semua penyedia sistem elektronik dianggap bersalah lebih dahulu, kecuali kalau daftar gitu kan. Tapi nggak pernah, justru malah harusnya sebaliknya kan, begitu ada aduan, ada permasalahan, baru diselidiki, ditindaklanjuti sampai tuntas, baru itu namanya perlindungan. Baik. Kalau itu masalahnya nggak ada. Anda pun sebagai salah satu pelaku PSE ini melihat manfaatnya minim begitu dari pendaftaran ini? Ya, terus terang nggak pernah dijelaskan apa sebenarnya manfaatnya, apa urgensinya, kenapa harus sekarang, kenapa harus di bulan ini gitu misalnya. Ada apa di depan kita yang sehingga semua harus mendaftarnya sekarang, kalau nggak diblokir. Nggak, saya nggak ketemu itu jawabannya. Kalau Mas Pratama menemukan jawabannya? Ya. Jadi kalau menurut saya begini, dari sisi kedaulatan negara ya, sebenarnya Permenkominfo nomor 5 tahun 2020 yang pengembangan dari PP nomor 71 tahun 2019 tentang PSTE, sebenarnya sih cukup bagus gitu. Kenapa? Karena ini digunakan untuk menegakkan aturan kepada platform-platform besar yang sudah terlalu lama mereka ngacak-ngacak negara kita gitu. Mereka sudah terlalu lama nyari duit di Indonesia, kemudian sudah terlalu lama menguasai semua resources cyber di Indonesia begitu, dan mereka nggak mau ikutin aturan di Indonesia gitu. Sebenarnya bagus ini gitu, sehingga kita perlu mengatur mereka. Kenapa? Situasi dunia maya kita ini tidak baik-baik saja gitu. Terlalu banyak hoax, terlalu banyak hate speech, terlalu banyak berita-berita yang sebenarnya tidak pantas dikonsumsi kita sebagai masyarakat, apalagi untuk anak-anak kecil gitu ya kan. Nah, ini yang jadi masalah. Kita perlu menertibkan mereka. Fine, kita setuju di sana gitu. Tapi ketika kita menertibkan mereka gitu, kita mau mengancam mereka, kita mau perang dengan mereka, ini istilahnya ya, gitu, kita mau perang gitu, kita harus punya amunisinya. Siap kita? Ya kan? Kita harus punya amunisi. Nah, masalah kita nggak siap, itu jadi masalah gitu. Apa indikator ketidaksiapan menurut Anda? Yang pertama adalah kemandirian gitu. Amunisi pertama senjata kemandirian. Kita harus mandiri dong. Kita harus punya misalkan Facebook Indonesia, Google Indonesia, kemudian Instagram Indonesia, WhatsApp Indonesia gitu. Yang itu bisa kita gunakan untuk melawan mereka kalau mereka tidak ikut aturan di Indonesia. Itu gitu. yang disebut oleh warganet itu ada alternatif kalau ini diblokir. Ada alternatif solusi gitu. Yang kedua adalah amunisi. Ada aturan hukum misalkan denda. Kita mau ngancam mereka mau ngasih denda gitu. Tapi kita nggak menyiapkan aturan hukum, regulasi untuk mendenda mereka gitu. Terus yang ketiga, kita ini mau perang dengan mereka. Kalau kita mau perang, kita butuh dukungan rakyat. Nah ini kan enggak, kita mau perang dengan platform asing, tapi rakyat nggak mendukung kita gitu, ya kan? Artinya apa? Tadi saya setuju dengan Mas Enda gitu, bahwa memang momennya belum tepat ini, belum pas ini gitu. Karena sudah terlalu banyak masyarakat kita yang tergantung dengan platform-platform ini. Baik. Google, Yahoo, game, PayPal, dan lain-lain begitu. Kita belum siap. Pemerintah wajib memberikan solusi alternatif kalau memblokir sistem-sistem yang sudah digunakan masyarakat untuk mendukung kehidupan sehari-harinya. Ada benang-benangnya. Semangatnya semuanya setuju begitu kan, bahwa kita memang memerlukan. Walaupun ada beberapa pasal yang agak agak harus diteruskan nanti gitu. Kita akan bahas lebih jauh lagi tentang aturan ini. Kita harus jeda terlebih dahulu. Mas Rizky dan Mas Enda tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.